Kami sekarang sedang bikin perkumpulan dari Nashville, Tennessee. Kita sekarang adalah Maret 20 tahun 2020. Ini kita bikin dari Nashville, Tennessee karena kita tahu tidak lama lagi kota ini akan dibakar oleh murka Tuhan. Nah, seperti Tuhan sudah kasih tahu kepada Nyonya White dalam satu ilham yang ditulis dan sebenarnya sudah diuraikan di buku Testimonies, tapi dibuka setelah kita dapat bahwa sebenarnya sudah dikasih tahu bahwa ini adalah kota Nashville nanti yang akan dibakar. Jadi kita sebelum ini kota ini akan nanti dibakar, kita mau datang lihat dulu, dan kebetulan ada kesempatan untuk sekarang, right? Tapi kita sedang pelajari tentang Yohanes 18. Tuhan Yesus sekarang sedang pergi ke Getsemani, right? Dia pergi ke Getsemani. Dia sudah meninggalkan ruang atas bersama-sama 11 muridnya, dan sekarang dia sudah banyak mengajar Yohanes 14, 15, 16, dan 17, dan sekarang dia masuk ke Getsemani, right? Oke. Kita mau saya kasih pindah ini dulu. Kita mau masuk ke Alright. Kita mau masuk ke apa yang kita sudah pelajari minggu lalu. Alright, di namanya sorrow and agony. Dia di mana dia susah dan dia sedih. Dia susah dan sedih di Getsemani, ya. Dia susah dan sedih di Getsemani. Matius 26 ayat 39. Ayat 38. Ini saya punya apa? Saya harus fokus dulu supaya kelihatan lebih jelas. Oke, Matius 26 ayat 38. Alright. Bisa kelihatan semua di sana, ya? Enggak, tapi nggak apa-apa, saya baca semua. Bisa kan? Bisa. Iya. Matius 26 38. Matius 26 ayat 38. Oke. Alright. Nah, ini sorry ya, saya punya komputer ini masih nggak biasa pakai komputer kecil, jadi ya. Oke. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi Tuhan Yesus bilang, dia punya hati sedang sedih. Seperti mau mati rasanya. Dan dia suruh murid-muridnya, tiga muridnya dia suruh untuk berdoa dan berjaga-jaga. Alright, berdoa dan berjaga-jaga. Oke, ini kita sudah bikin minggu lalu. Alright. Sekaraya 13 ayat 7. Sekaraya 13 ayat 7. Apa yang akan terjadi kepada dia? Apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus, ya? Oke. Alright. Sekaraya 13 ayat 7. ayat 7. Sorry. Oke. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Jadi apa? Waktu gembalanya akan dibunuh, domba-domba akan tercerai-berai. Dia itu sedang sedih, bukan karena dia akan dibunuh,
Tapi dia akan sedih karena domba-dombanya akan tercerai-berai. Right? Dan dia juga akan sedih kepada orang-orang yang akan tidak mau lagi mengikuti dia. Right? Orang-orang banyak yang dia mau sebenarnya dia selamatkan, tapi mereka menolak untuk diselamatkan. Right? Jadi itulah sebabnya dia sedih. Itulah sebabnya dia sedih. Dan dia punya murid-murid tercerai-berai di tengah malam. Right? Ini sebelum tengah malam. Ini ingat ya, ini terjadi sebelum tengah malam. Alright, sebelum tengah malam. Ketika mereka mendekati taman, para murid telah melihat perubahan yang terjadi pada Tuhan mereka. Belum pernah mereka melihat dia sebegitu sedih dan sunyi. Saat dia melanjutkan kesedihan aneh ini semakin dalam. Namun mereka tidak berani mempertanyakan penyebabnya. Wujudnya bergoyang seakan-akan akan jatuh. Sepertinya dia akan jatuh. Lalu murid-muridnya harus menopang dia. Ya. Hebat sekali. Ini Nyonya White bisa lihat apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus sedang jalan masuk ke Getsemani. Right? Dia seolah-olah sudah mau jatuh. Right? Karena dia terasa betapa sedihnya waktu dia mau masuk di sana. Alright? Oke. Sekarang dia seperti buluh dipukul dan ditekuk oleh badai marah. Dia telah mendekati penyempurnaan pekerjaannya sebagai penakluk. Tapi pada setiap langkah memperoleh kemenangan atas kuasa kegelapan. Sebagai ia yang telah dimuliakan, ia telah claim. Dia adalah claim bahasa Indonesia apa? Dia ada minta ya. Dia bilang dia sudah bilang bahwa sudah dia punya kesatuan dengan Tuhan. Dengan aksen yang tak tergoyahkan, dia mencurahkan nyanyian pujiannya. Dia telah berbicara kepada para muridnya dengan kata-kata keberanian dan kelembutan. Sekarang tiba saatnya kekuatan kegelapan. Ini sekarang tiba saatnya dari setan sekarang. Setan akan memakai orang-orang untuk kontrol dia. Sekarang suaranya terdengar di udara malam yang tenang. Bukan dengan nada kemenangan, tetapi penuh dengan penderitaan manusia. Ya, dengan penderitaan manusia. Kata-kata juru selamat ditanggungkan ke telinga para murid yang mengantuk. Ya Bapakku, jika cawan ini tidak berlalu dariku, kecuali aku meminumnya, kemauanmu akan dilakukan. Right? Jadi dia sebenarnya mau supaya sebenarnya apakah boleh cawan itu lepas dari dia? Dia tidak perlu minum, tapi dia bilang kemauan Bapa yang terjadi. Soalnya, jadi apa yang sebenarnya siapa yang sedang berbicara ini sebenarnya? Ya, maksudnya Tuhan Yesus ya. Tapi bagian Tuhan Yesus apa yang sedang berbicara ini? Yang sebenarnya bilang bahwa dia tidak, kalau boleh dia tidak perlu minum itu cawan anggur. Bagian apa? Kemanusiaan. Bagian kemanusiaan. Dia mempunyai kemanusiaan. Dan sifat kemanusiaan adalah membela supaya jangan mati. Istilahnya self-preservation. Supaya dia itu manusia itu punya sifat adalah tidak mau mati. Tidak rela mati untuk orang lain. Sedangkan untuk diri sendiri pun dia sebenarnya tidak mau mati. Tapi itu bukan sifat ketuhanan itu. Ya. Dia itu waktu di Getsemani, dia mempunyai kemanusiaannya. Dan kemanusiaannya itu sedang berbicara. Right? Tapi kemauan Bapa itu lebih kuat. Dia menyerahkan kekuatannya, dia menyerahkan kemauannya untuk mengikuti kemauan Bapaknya. Right? Ya. Dan disinilah yang kita harus lihat pengalaman itu, dia itu sedang kasih memberikan contoh kepada kita.
ya, menjadi contoh untuk kita, ya, bahwa kita harus mengikuti kemauan Bapa. Kalau kita mau mengikuti kita punya kemanusiaan, ya, kita akan selalu jatuh, right? Kita akan selalu jatuh. Sedangkan dia pun masih mempunyai kemanusiaannya pada waktu dia di Getsemani. Oke? Yang ini kita harus lihat. Pengalaman dia ini adalah pengalaman kita juga. Kapan terjadinya? Alright? Oke. Ya. Dia ini sedang di Getsemani. Alright? Dia sedang di Getsemani. Ini dia sedang berdoa di sini, ya. Ini pengalaman Getsemani. Alright? Apa yang terjadi kepadanya? Oke. Dia merasa bahwa oleh dosa ia dipisahkan dari Bapaknya. Oke. Jadi oleh karena dosa, dia merasa dipisahkan dari Bapaknya. Jurang itu begitu luas, begitu hitam, begitu dalam, sehingga rohnya bergidik di depannya. Penderitaan ini dia tidak harus mengerahkan kekuatan ilahinya untuk melarikan diri. Sebagai manusia, ia harus menanggung akibat dosa manusia. Sebagai manusia, dia harus menanggung murka Allah terhadap pelanggaran. Jadi dia harus menanggung murka Allah. Dan pada saat itu dia merasa dia terpisah dari Bapa. Oke, pertanyaan saya, ini akan terjadi kepada kita kapan? Kapankah ini akan menjadi pengalaman untuk kita? Kapan ini akan menjadi pengalaman untuk kita? Masa kepicikan Yakub. Betul. Ini adalah masa kepicikan Yakub. Jadi masa kepicikan Yakub adalah waktu Getsemani. Right? Apakah kita di masa kepicikan Yakub kita masih mempunyai kemanusiaan kita? Kemanusiaan flesh kita? Kita punya flesh? Harusnya tidak, Kak. Harusnya tidak. Apakah kita punya karakter sudah sempurna pada waktu di masa kepicikan Yakub? Apakah karakter kita sudah sempurna? Kita sendiri nggak tahu ya, Kak. Ya, ini yang kita akan pelajari ya. Ini jangan sampai kita bingung. Kita harus bisa mengetahui dengan tepat apakah yang terjadi di waktu masa kepicikan Yakub. Apakah karakter kita sempurna? Apakah kita masih mempunyai flesh kita? Apakah kita masih punya sinful flesh di dalam kita punya badan? Apakah itu masih ada? Oke, yang sudah pasti di waktu Getsemani, Tuhan Yesus masih mempunyai dia punya flesh. Yang dia bilangnya sinful flesh ya. Biarpun dia tidak mempunyai dosa, dia punya kecenderungan dari dosa yang sudah dicemarkan oleh orang-orang tuanya, right? Sejak Adam, dia punya kromosom yang tidak sempurna. Karena akibat dosa, dia tanggung, right? Itu masih ada waktu di Getsemani, oke? Itu masih ada. Tapi dia punya karakter selalu tetap sempurna. Ya, karakternya tidak pernah berdosa. Jadi karakternya tetap sempurna ya. Ya, dari sejak lahir karakternya tetap sempurna. Tapi yang kita lihat di sini waktu di Getsemani dia masih mempunyai flesh. Ya, sedangkan fleshnya pun bilang kalau perlu saya tidak usah mati untuk manusia ini yang sebenarnya mau membunuh saya. Betul? Ya kan? Ya. Ini jadi dia masih ada flashnya. Alright.
sekarang si penggoda telah datang untuk perjuangan terakhir yang menakutkan. Untuk ini dia telah mempersiapkan selama 3 tahun pelayanan Kristus. Dia sudah siap selama 3,5 tahun ya. Setan sudah siap. Semuanya dipertaruhkan dengannya. Jika dia gagal di sini, harapannya untuk penguasaan hilang. Kerajaan dunia pada akhirnya akan menjadi milik Kristus. Dia sendiri akan digulingkan dan diusir. Tetapi jika Kristus dapat diatasi, bumi akan menjadi kerajaannya. Right? Di sini sebenarnya ketahuan di mana Tuhan Yesus menang itu mulainya di sini. Ya. Nanti akhirnya di kayu salib kelihatan semuanya. Ya. Tapi mulainya di sini. Tetapi jika Kristus dapat diatasi, bumi akan menjadi kerajaan setan. Dan umat manusia akan selamanya berada dalam kuasanya. Dengan masalah konflik di hadapannya, jiwa Kristus dipenuhi dengan rasa takut akan perpisahan dari Allah. Kristus merasa takut akan perpisahan dari Allah. Hebat sekali ya. Ya, di sini kelihatan kemanusiaannya. Ya, di sini kelihatan dia sedang menanggung kemanusiaannya dan di sini dicoba dia. Dicoba. Oke. Alright. Tunggu ya. The sins of man. Right. Dosa-dosa manusia sangat membebani Kristus. Dan perasaan murka Allah terhadap dosa menghancurkan kehidupannya. Right? Wow. Di sini dia merasakan murka Allah. Betul? Di Getsemani dia merasa murka Allah kepada dosa. Dan di sini juga kita tahu ini adalah pengalaman di waktu 7 bala. Itulah murka Allah sedang jatuh kepada dunia. Nah. Yunus 2 ayat 3. Alright, kita baca Yunus 2 ayat 3. Yunus 2 ayat 3. Oke. Telah kau lemparkan aku di tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu akan terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Jadi sepertinya dia tenggelam di dalam laut ya. Dia tenggelam dalam laut. Right? Dia sekarang ini pengalaman Yunus sama dengan pengalaman Tuhan Yesus ya. Sama. Ini pengalaman Yunus adalah sama. Karena kita tahu dia itu 3 hari dan 3 malam di dalam perut ikan, right? Di dalam laut. Right? Betapa gelapnya keganasan dosa. Mengerikan adalah godaan yang membiarkan umat manusia menanggung akibat dari kesalahannya sendiri. Sementara dia berdiri tidak bersalah di hadapan Allah. Dia sebenarnya sudah berdiri tidak bersalah. Oke. Dia sudah tidak bersalah lagi. Right? Jadi ini jawabannya kepada tadinya saya dengar Ali ya. Apakah dia masih ada dosa? Apakah karakternya masih ada dosa? Kalau di ini tidak ada lagi dosa. Kalau di mana? Kalau di masa kepicikan Yakub. Tidak ada lagi dosa. Right? Dosa-dosa semua sudah diampuni. Right? Dosa-dosa semua sudah diampuni. Right? He stood innocent before God. Dia itu berdiri innocent. Tidak innocent itu apa bahasa Indonesianya? Suci. Ya, bukan suci saja. Tidak berdosa. Iya, sudah tidak berdosa lagi. Dia tidak ada dosa.
Tidak, dosanya sudah tidak ada lagi waktu di masa kecikan Yakub. Right? Tidak lagi berdosa, tidak ada lagi. Seandainya dia menemukan mereka berdoa, dia pasti lega. Seandainya mereka mencari perlindungan kepada Tuhan, bahwa agensi setan mungkin tidak menang atas mereka. Dia akan dihibur oleh iman mereka yang teguh. Tetapi mereka tidak mengindahkan perintah peringatan yang berulang-ulang. Awasi dan berdoa. Pada awalnya mereka sangat kesulitan untuk melihat Tuhan mereka. Biasanya begitu tenang dan bermartabat. Bergulat dengan kesedihan yang di luar pemahaman. Dia sedang bergulat. Right? Dia bergulat dengan kesedihan yang mereka tidak bisa mengerti. Right? Sesama seperti apa yang terjadi kepada Yakub. Yakub sedang bergulat, right? Yakub sedang bergulat. Ini jadi kita lihat ini semuanya pengalamannya ini adalah pengalaman dari Yakub. Right? Mirip semua. Mazmur, alright. Mazmur 69 ayat 20 ya. Mazmur 69 ayat 20. Oke. Mazmur 69 ayat 20. Oke. Engkau mengenal celaku, maluku dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Oke, tunggu, itu bukan itu. Celah itu telah mematahkan hatiku. Oke, sebenarnya ayat 21. Dalam bahasa Indonesia ayat 21. Celah itu telah mematahkan hatiku. Dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Menantikan penghibur, tetapi tidak ku dapati. Right? Dia menanti penghibur, tapi tidak ada. Ya, dia menunggu. Di sini kita juga tidak lagi ada comforter di sini. Kita tidak ada lagi, ya. Kita tidak lagi penengah, kita tidak ada lagi intercessor. Kita punya intercessor, kita punya advokat, kita punya pembela, tidak ada lagi di sini. Right? Tidak ada lagi. Di sini sama pengalaman Tuhan Yesus di Getsemani. Right? Tapi ingat, yang kita mau, bagaimana kita bisa buktikan bahwa kita punya kemanusiaan masih tetap ada. Right? Karena itulah pengalaman Tuhan Yesus. Tetapi kita sudah tidak lagi mempunyai dosa. Right? Kita sudah dimeteraikan. Right? Waktu kita masuk di pengalaman Yakub itu, kita sudah dimeteraikan. Karakternya sudah sempurna. Right? Itu kita sudah harus tahu bahwa itulah yang memang sama dengan Tuhan Yesus. Right? Pengalamannya akan sama. Right? Sebagai pengganti dan kepastian bagi manusia yang berdosa. Kristus menderita di bawah keadilan ilahi. Dia melihat apa arti keadilan. Sampai sekarang ia telah menjadi perantara, right? Bagi orang lain. Sekarang ia ingin memiliki perantara untuk dirinya. Dia itu selalu menjadi perantara. Tetapi pada saat itu, dia sebenarnya mau kalau dia pun bisa mempunyai perantara. Karena tidak ada perantara untuk dia. Right? Jadi kita tahu di sini. Ini adalah pengalaman. Ya, dari semua kutipan ini kita tahu ini adalah pengalaman Tuhan Yesus. Yang sama dengan pengalaman kita. Kita tidak akan ada perantara. Dalam waktu yang menakutkan itu, orang benar harus hidup di hadapan Allah yang kudus tanpa perantara. Pengekangan yang dilakukan pada orang jahat dihilangkan. Dan setan memiliki kendali penuh atas orang yang akhirnya tidak berdaya. Say something. Penderitaan panjang,
Tuhan telah berakhir. Dunia telah menolak belas kasihannya, membenci cintanya, dan menginjak-injak hukumnya. Orang fasik telah melewati batas masa percobaan mereka. Roh Allah yang terus-menerus ditentang, akhirnya ditarik. Tanpa diganggu oleh rahmat ilahi, mereka tidak memiliki perlindungan dari yang jahat. Setan kemudian akan meneruskan penghuni bumi ke dalam satu masalah besar yang terakhir. Right? Itulah. Di sini tidak ada perantara. Dan sekarang setan yang mempunyai pengendalian kontrol, ya. Right? Ya, kita tahu inilah pengalaman Yakub. Apakah Yakub itu hanya bergumul sendiri? Ya. Kejadian 32 itu 24. Ya, saya mau baca bahasa Indonesianya tapi ini gampang sekali ya. Yakub itu hanya berdiri sendiri. Dan dia itu bergumul. Dia bergumul. Dan Yakub itu hanya bergumul sendiri. Right? Itu adalah Kejadian 32 ayat 24. Right? Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sendiri. Biarpun dia itu cuma sendiri dia muridnya itu tidak jauh dari dia, tapi murid-muridnya tidur. Right? Murid-muridnya tidur. Tidak bisa. Dia itu tidak ada yang membantu dia. Ya. Dia merasa dia perlu perantara, tapi tidak ada perantara untuk dia. Oke? Tidak ada perantara untuk dia. Ibrani 5 ayat 7. Oke, kita masuk Ibrani 5 ayat 7. Alright. Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Kepada siapa? Kepada Bapa. Right? Yeah. Dia itu Tuhan Yesus menangis, ya. Menangis. Sekarang dia seperti buluh dipikul dan ditekuk oleh badai marah. Sekarang telah tiba saatnya kekuatan kegelapan. Sekarang suaranya terdengar di udara malam yang tenang. Bukan dengan nada kemenangan, tetapi penuh dengan penderitaan manusia. Kata-kata juru selamat ditanggungkan ke telinga para murid yang mengantuk. Ya Bapakku, jika cawan ini tidak boleh berlalu dariku, kecuali aku meminumnya. Kemauanmu akan jadi. Right? Inilah waktunya. Dia sedang di sendirian, tidak ada perantara, dan murka Allah dia bisa merasakan sedang datang kepada dosa, biarpun dia tidak ada dosa, right? Tapi dia masih harus bergumul karena dia juga mempunyai kemanusiaannya. Dia masih mempunyai kemanusiaannya. Oke, alright. Lukas 22 ayat 4. Mungkin saya sebenarnya pakai ini aja yang kecil. Normal. Lukas 22 ayat 4 ya.
Oke, saya punya yang bahasa Indonesianya. Lukas 20 ayat 4. Lalu pergilah Yudas, 22 ayat 44, ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya. Ia sangat ketakutan. In agony. In agony itu kayak beban dengan sangat besar beban. Dia berdoa, ya, dengan sangat beban. Beban karena merasa beban dosa. Dosa dari seluruh dunia. Dia harus tanggung. Tapi ada satu juga yang kita akan pelajari. Kenapa dia masih harus bergumul di sini. Right? Kenapa dia? Oke, kita akan pelajari nanti. Ketika Yesus merasakan kesatuannya dengan Bapa hancur. Ya, dia punya kesatuan sepertinya sudah sudah hancur. Ya, tadi dia selalu bersatu sama Bapa. Tetapi dia merasa sudah terhancur. Right? Dia takut bahwa dalam sifat manusiawinya, dia masih mempunyai manusiawinya. Dia masih mempunyai sifat manusiawinya. Dia tidak akan mampu menanggung pertikaian yang akan datang dengan kuasa kegelapan. Right? Dalam kemanusiaannya yang dia masih mempunyai, dia tidak bisa menanggung apa yang dia harus tanggung pada waktu 7 bala. Right? Inilah yang dia takut. Salah satu ya, bukan karena bebannya yang dia harus apa. Tapi ini juga yang problemanya yang kita akan hadapi. Bahwa kita akan takut. Bahwa kita punya kemanusiaan itu karena masih ada, kita akan takut bahwa kita tidak akan diterima oleh Bapa. Oke, biarpun karakter kita sudah sempurna. Karakter sudah sempurna, tapi kita masih mempunyai kemanusiaan kita. Right? Kita harus buktikan nanti. Bagaimana kita cara membuktikan ini? Oke, Mazmur 88 ayat 4. Oke, saya pakai Alkitab ini saja. Mazmur 88 ayat 4. Mazmur 88 ayat 4. Oke. 88 ayat 4. Lord, why cast it down? Oke. Aku telah dianggap termasuk orang yang turun ke lubang kubur. Bahasa Indonesianya beda ya. 88 dan 14. Oke, tunggu. Oke. Mengapa ya Tuhan, kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Mengapa ya Tuhan, kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Mazmur 39 ayat 11. 38. Oh ya, Mazmur 38 ayat 11. Alright. Mazmur 38 ayat 11. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Ini pengalaman Daud, tapi ini juga pengalaman Tuhan Yesus. Right? Karena dia punya murid-murid, akan meninggalkan dia. Right? Mereka akan tercerai-berai. Sedangkan pada waktu dia sedang harus berdoa sendiri, mereka tidak membantu dia. Right? Sepertinya jauh sekali dia punya saudara-saudara.
Mazmur 88 ayat 1 sampai 3. Oke. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru. Pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sedengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Kemanusiaan anak Allah gemetar pada saat-saat sulit itu. Ingat, kemanusiaan anak Allah. Dia mempunyai kemanusiaan pada saat ini. Oke, right. Jadi kalau kita lihat, apakah kemanusiaan kita masih ada pada waktu 7 bala? Masih, Kak. Masih ada. Ya. Dan ini yang kita akan bergumul. Right? Ini dari cerita ini kita sudah tahu, kita punya karakter sudah lengkap, sudah sempurna. Right? Karakter kita sudah dimeteraikan, tetapi kita masih bergumul karena kita punya kemanusiaan masih di dalam kita. Kita masih bergumul karena kita masih takut kita tidak diterima oleh Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau kita baca ceritanya pengalaman Tuhan Yesus ini, kita akan mengetahui kita punya problema apa nanti di waktu masa kepicikan Yakub, right? Bukan karena dosa-dosa yang sudah diampuni, kita, aduh masih ada dosa, nggak masih ada dosa. Bukan itu. Itu yang kita selalu dulu pikir, apakah kita masih ada dosa, apakah kita masih ada dosa. Bukan itu. Yang kita takut adalah kita punya kemanusiaan itu. Apakah kemanusiaan itu nanti kelihatan oleh Allah Bapa dan kita tidak layak masuk surga. Itu yang kita akan ketakutan. Kemanusiaan kita. Karena Tuhan Yesus mempunyai kemanusiaan. Kemanusiaan anak Allah pada waktu di Getsemani gemetar pada saat-saat sulit itu. Dia tidak berdoa sekarang untuk para muridnya agar iman mereka tidak gagal, tetapi untuk jiwanya sendiri yang tergoda dan menderita. Momen mengerikan telah datang. Saat itu untuk menentukan nasib dunia. Nasib umat manusia bergetar dalam keseimbangan. Kristus mungkin bahkan sekarang menolak untuk minum piala yang dibagikan kepada orang yang bersalah. Dia minum dari cawan, ya, ini minum cawan yang sebenarnya harus diminum oleh orang bersalah. Belum terlambat, dia mungkin menghapus keringat berdarah dari alisnya dan membiarkan manusia binasa karena kesalahannya. Dia mungkin berkata, biarkan pelanggaran menerima hukuman dosanya dan aku akan kembali kepada Bapakku. Dia bilang, biarin aja. Mereka itu benci saya kok sebenarnya. Saya sebaiknya saya hapuskan saja keringat saya dan darah saya, lalu saya kembali saja ke Bapakku. Bisa dia berpikir itu. Akankah anak Allah minum cawan penghinaan dan penderitaan yang pahit? Akankah orang yang tidak bersalah menderita akibat kutukan dosa untuk menyelamatkan yang bersalah? Hebat sekali, ya. Tiga kali dia mengucapkan doa itu. 3 kali untuk umat manusia menyusut dari pengorbanan terakhir yang dinobatkan. Tetapi sekarang sejarah umat manusia muncul sebelum penebus dunia. Dia melihat bahwa pelanggar hukum jika dibiarkan sendiri, alright? Kalau manusia dibiarkan sendiri harus binasa. Dia melihat ketidakberdayaannya manusia. Dia melihat kuasa dosa, kesengsaraan dan ratapan dari dunia yang terkutuk bangkit di hadapannya. Dia melihat nasibnya yang akan datang. Dan keputusannya dia ambil. Di sini dia ambil keputusannya.
Dia akan menyelamatkan manusia dengan biaya berapapun untuk dirinya. Dia menerima baptisan darahnya, sehingga melalui dia binasa jutaan orang dapat memperoleh kehidupan abadi. Waduh. Amin. Ya. Inilah yang dia bisa lihat sekarang. Dia telah meninggalkan pelantaran surga, di mana semua adalah kemurnian, kebahagiaan, dan kemuliaan untuk menyelamatkan satu domba yang hilang. Right? Satu dunia yang telah jatuh karena pelanggaran, dan dia tidak akan berbalik dari misinya. Dia akan menjadi pendamaian dari ras yang telah berkeinginan untuk berbuat dosa. Doanya sekarang hanya bernafas penyerahan. Right? Thy will be done. Ya. Kehendak Bapa saja yang jadi. Right? Ya. Yesaya 59 ayat 16. Yesaya 59 ayat 16. 59 ayat 16. Oke. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ya, tidak ada seorang yang tampil. Tidak ada perantara. Right? Tidak ada. And he wondered that there was no intercessor. Ya? Ini bahasa Inggrisnya. Bahasa King James-nya. Ya? Tidak ada orang yang datang. Dan tidak ada intercessor. Tidak ada penengah. Ya? Yang memberikan dia keselamatan. Right? Ya. Ini menjadi pengalaman dia sendiri. 3 kali dia tanya apakah bisa. Tapi dia akhirnya dia bisa melihat apa yang terjadi kalau dia tidak minum cawannya. Dia bisa lihat bahwa manusia akan mati semua, akan binasa semuanya. Dan dia harus selamatkan. Dan dia bilang, dia lihat bahwa kalau dia minum, jutaan manusia, istilahnya banyak sekali yang akan selamat. Dan itu yang membuat dia menjadi kuat. Right? Karena dia tahu dia mau mengikuti kehendak Bapa. Setelah membuat keputusan, dia jatuh sekarat ke tanah di mana dia sebagian bangkit. Di mana sekarang para muridnya untuk meletakkan tangan mereka dengan lembut di bawah kepala Tuhan mereka yang pingsan dan mandi alis itu, yang keringatan itu benar-benar mencemari lebih dari anak-anak manusia. Juru selamat menginjak anggur sendirian, ya. Dia harus membuat anggur sendirian, dan di antara orang-orang tidak ada yang bersamanya. Dia harus disiksa sendirian, tidak ada yang membantu dia. Malaikat sudah lama ingin memberi pertolongan kepada penderita ilahi, tetapi ini tidak mungkin. Right? Malaikat mau bantu dia, tapi tidak mungkin. Tidak ada jalan keluar untuk anak Allah. Hanya satu jalannya. Ya. Dia untuk bisa dia menjalankan itu rencana keselamatan, hanya satu caranya. Dia harus siksa. Right? Dia harus siksa dalam kemanusiaannya. Dia harus siksa dalam kemanusiaannya. Dia harus merasakan murka Allah. Right? Tetapi Tuhan menderita bersama putranya. Tetapi Bapa menderita bersama putranya. Malaikat melihat penderitaan juru selamat. Mereka melihat Tuhan mereka dikelilingi oleh pasukan kekuatan setan. Sifatnya terbebani oleh ketakutan, gemetaran yang misterius. Ada keheningan di surga. There was silence in heaven.
Ya. Ada silence in heaven. Oke, ada keheningan di surga. Alright. Oke. Tidak ada harpa disentuh. Mungkinkah orang-orang fana melihat keheranan Tuhan mereka malaikat seperti dalam kesedihan dalam hati mereka menyaksikan Bapa memisahkan berkas-berkas cahaya, kasih dan kemuliaan dari Putra. Nah, ini yang ada keheningan di surga. There was silence in heaven. Right? Baik, sekarang mereka bisa lihat bagaimana kebejatan dari dosa itu, right? Sampai seluruh surga menjadi terdiam. Seluruh surga menjadi diam, right? There's silence in heaven, right? Oke, pertanyaan saya, di mana ada terjadi diam di surga? When there is keheningan, surga akan menjadi sunyi. Di mana di Alkitab ditulis surga akan menjadi sunyi? Setengah jam ya, Kak? Itu yang kita dulu selalu belajar ya. Kita dulu belajar kira-kira waktu Tuhan Yesus akan datang ke dunia. Ya, karena seluruh surga akan dikosongkan waktu dia ke dunia. Itu memang betul, tapi juga terjadi pada waktu saat ini. Right? Di sini di sini terjadi persis sebelum tengah malam. Surga itu menjadi sunyi. Karena surga bisa sekarang melihat betapa kejinya dosa itu. Apa yang harus terjadi kepada Tuhan Yesus. Right? Silence in heaven. Itu kita baca di Wahyu 8 ayat 1. Wahyu 8 ayat 1. Oke, baca Wahyu 8 ayat 1. Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Ya. Seven seal, meterai yang ke-7. Ada sunyi di surga, setengah jam lamanya. Alright. Oke. Kita lihat ini, saya tahu apa waktu kita dulu belajar tentang meterai ya. Meterai ke-7 semuanya semua secrets ya, semua secrets dari present truth semua akan dibuka, right? Semua akan dibuka. Istilahnya tidak ada lagi yang tersembunyi lagi. Ya. Right. Yang meterai ke-6 apa kira-kira? Kalau masih ingat, meterai ke-6 apa? Itu matahari, bulan, dan bintang. Jatuh, itu signs of the times. Ya. Right. Meterai ke-5 apa? Meterai ke-5 apa? Ada yang masih ingat meterai ke-5 apa? Apa orang-orang yang mati di bawah mezbah itu sedang berseru-seru. Mereka tanya kapan mereka itu akan diselamatkan. Right? Lalu mereka bilang tunggu sedikit lagi. Lalu mereka diberikan apa? Mereka diberikan jubah yang putih. Oke, itu artinya apa itu? Artinya jubah yang putih itu apa itu? Waktu orang-orang yang sudah mati diberikan jubah yang putih. Apa yang terjadi waktu orang-orang mati itu diberikan jubah yang putih? Apa artinya? Waktu orang-orang yang mati diberikan jubah yang putih. Kira-kira ada yang mau bantu saya? Apa artinya orang-orang yang sudah mati diberikan jubah yang putih? Kenapa orang mati itu bisa diberikan jubah yang putih? Karena apa yang terjadi kepada mereka? Mereka sudah
dimeteraikan karena sudah di-investigate. Mereka punya buku sudah di-investigate. Dan mereka bilang, oh oke, jadi investigative judgment for the righteous dead. Jadi orang-orang yang sudah mati sudah dimeteraikan. Itu nomor 5. Right? Lalu habis itu ada signs of the times, bahwa sedikit lagi lalu itu ada bencana-bencana yang akan datang. Lalu silence in heaven, lalu ada kesunyian di surga, dan juga kesunyian di surga terjadinya sebelum midnight. Dan di waktu midnight itu apa? Apakah orang masih bisa menambahkan secret-secret? Atau semua sudah diuraikan semua? Sudah, Kak. Sudah lengkap semua. Kalau yang meterai ke-7 sudah dibuka, tidak ada lagi minyak yang bisa diberikan. Kan di midnight. Ya, di midnight. Right? Oke, jadi kita bisa lihat ini semua sebenarnya bisa terjadi untuk di zaman kita juga. Right? Jadi ini terjadinya meterai ke-7 diperkenalkan dalam Wahyu 8 ayat 1. Satu-satunya peristiwa ini Uriah Smith ya yang bilang, satu-satunya peristiwa yang disebutkan adalah keheningan di surga sekitar setengah jam, dan satu-satunya waktu yang dibawa untuk melihat dalam Alkitab ketika itu dapat digenapi adalah yang dijelaskan dari Matius 25 ayat 31. Kristus muncul dan semua malaikat kudus ikut bersamanya. Lalu ada keheningan di surga. Dan peristiwa itu dipahami sebagai satu-satunya dikhususkan bagi meterai ke-6. Ingat, ini kita punya Uriah Smith ini tulis, dan makanya kita pelajari dulu dari sini ya. Tapi kita belum mengetahui tentang bahwa di surga itu, Nyonya White bilang, ada kesunyian di surga waktu persis sebelum midnight. Dan kita tahu untuk kita juga midnight itu, jadi waktu untuk kita juga akan terbuka 7, meterai yang ke-7 akan dibuka sebelum midnight. Ya, sebelum midnight. Jadi semua rahasia-rahasia akan dibuka sebelum midnight. Right? Karena tidak akan ada lagi minyak yang bisa dibeli lagi. Tidak ada lagi minyak. Untuk priest, mereka mendapatkan semua minyak di midnight. Betul? Karena meterai ke-7 sudah dibuka. Dan di situ ada apa? Ada kesunyian di surga. Right? Cocok? Cocok ya? Right. Ya kita tahu, ini ini dari saya punya apa yang dulu, kita punya grafik yang dulu ya ini. Oke. Kita akan di mana ya? Ini meterai yang ke-7 ya. Meterai ke-7. Dan ini juga midnight. Right. Kita tahu meterai ke-7 midnight juga itu adalah ada juga waktu bala ketiga. Bala ketiga. Right. Dan bala keempat kita sudah harus di Goshen. Supaya bala keempat itu tidak jatuh. Jadi 7 bala yang terakhir, nih, ini dia punya grafiknya ketutup ya. 7 bala terakhir. 7 bala yang terakhir, ya, ini istilahnya Tuhan Yesus kan di Getsemani itu midnight. 7 bala terakhir terjadi waktu ada silence in heaven. Dia itu mengalami pengalaman waktu 7 bala istilahnya. Dia mengalami pengalaman 7 bala. Right? 7 bala. Right? Ini 7 bala yang terakhir. Right? Dan ini juga dia punya pengalaman tengah malam di Getsemani. Dan ini karena ada sunyi senyap di surga. Ini ada dibuka semua rahasia-rahasia kepada wise virgins, right? Kepada
mereka yang tetap belajar terus, right? Oke, ada pertanyaan? Boleh tanya, Kak? Oke, Ali. Kak, apakah silent in heaven itu waktu Tuhan Yesus tanggalkan jubah keimamatannya, memakai jubah raja juga, Kak? Ya, itu cocok sekali juga di situ. Itu betul. Itu kita bisa lihat bahwa itu cocok. Ya. Tapi di sini juga yang kita baru mengetahui bahwa silence is heaven itu juga terjadi. Jadi istilahnya Uriah Smith itu mungkin belum tahu. Ya. Kita sudah jauh lebih tahu daripada Uriah Smith sekarang. Istilahnya ya. Ya. Kita tahu bahwa silence in heaven itu juga terjadi di midnight. Ya. Terjadi waktu zamannya Tuhan Yesus. Terjadi waktu zaman Tuhan Yesus di tengah malam. Jadi kalau persis sebelum tengah malam. Kalau terjadi kepada Tuhan Yesus, berarti juga terjadi untuk kita juga. Betul? Ya kan? Karena di situ, ya, karena apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus akan terjadi untuk kita. Ya. Lalu Kak, apakah ini kan bicara mengenai midnight. Ini kan midnight kita semua beda-beda, Kak. Apakah midnight-nya si priest dengan midnight-nya si Nethinims? Apakah mereka punya experience berbeda-beda juga di sana? Waduh, itu that's a good question. Itu pertanyaan bagus sekali ya. Saya rasa mungkin sama karena selalu akan ada pengalaman untuk setiap garis itu harus sama. Ya, mungkin mereka tidak selengkap ya atau sedalam pengetahuan mereka sama dengan kita. Tapi semua rahasia-rahasia harus dibuka juga kepada mereka. Right? Tapi kita ini dapatnya bertahun-tahun kita harus gali supaya kita bisa dapat. Right? Bertahun-tahun kita harus gali. Hanya supaya kita bisa dapat. Tapi untuk mereka karena sudah lebih banyak kecurahan Roh Suci sudah semakin banyak, jadi jauh lebih cepat mereka menerima. Tapi pengalaman mereka harus sama. Harus sama. Mereka harus tahu semuanya akhirnya. Tapi jauh lebih cepat karena kecurahan Roh Suci-nya jauh lebih banyak. Jadi dalam time delineation yang berbeda ya, Kak ya? Iya. Betul. Ini jadi sesuatu yang agak kita masih kurang tahu ya, karena kita sekarang hanya bersiap untuk kita punya pengalaman sendiri ya. Untuk iya, kita Kak. Dan Seven Seal kita itu Seven Seal yang mana ya, Kak? Seven Seals. Waduh, kalau kita mau lihat Seven Seals, istilahnya yang kalau kita lihat ya untuk apa yang didapatkan oleh kita punya pionir waktu midnight. Apa yang didapatkan oleh di midnight yang tadinya mereka tidak tahu tapi akhirnya mereka dapatkan. Apakah mereka punya seven seal? Yang tadinya mestinya mereka tahu secara penuh Daniel 8 ayat 14 kan? Mereka sebenarnya harus tahu Daniel 8 ayat 14 bahwa sanctuary akan di-cleanse. Tapi mereka tidak tahu secara sepenuhnya. Tapi nanti di tengah malam Samuel Snow akan melengkapi Daniel 8:14 karena mereka sekarang sudah mengerti, kan? Jadi Daniel 9 maksudnya 70 weeks itulah mereka punya seven seals. Karena itu didapatkan di midnight. Karena Samuel Snow mengajar itu di midnight. Dia baru mengerti Daniel 9 ayat 24 sampai 27 di midnight. Supaya memperlengkapi mereka punya pengetahuan tentang Daniel 8 ayat 14. Karena sebenarnya mereka tidak lengkap pengetahuannya. Ya. Jadi untuk kita bagaimana ya maksudnya? Kalau yang kita lihat ya, sebelum tengah malam, kita sudah belajar untuk mempersiapkan kita untuk 7 bala yang terakhir. Yang White bilang kita harus tahu apa?
untuk mengetahui, untuk masuk ke Daniel 12, kita harus mengetahui Daniel apa? 40, 45, Kak. Iya, Daniel 11. Ya kan? Untuk mengetahui, untuk masuk di 7 bala yang terakhir, kita untuk mengalami, kita punya pengalaman Daniel 12, kita harus mengerti Daniel 11. Apa dulu kita punya pengetahuan tentang Daniel 11 masih kurang? Dulu masih kurang. Kita waktu belajar dulu Daniel 11, masih kurang kita punya pengetahuan. Tetapi nanti akhirnya baru kita bisa mengerti. Lalu kita bisa mengerti tentang 4 raja. Kita mengerti tentang Tiberius. Kita mengerti tentang Xerxes. Right? Kita mengerti tentang Raffia dan Panium. Ini kan semua melengkapi apa yang sebenarnya kita belum tahu tadinya. Kita mengetahui tentang perang-perang Syria ini. Kita mengetahui semua. Ini Daniel 11 akan diperlengkapi. Supaya lengkap semua, kalau kita mengerti Daniel 11, supaya lengkap untuk kita masuk di mana? Daniel 12. Itu supaya kita bisa lengkap masuk. Jadi waktu kita mengetahui semua tentang Daniel 11, itu kita punya apa? Itu kita punya 7 seal. Semuanya sudah lengkap akhirnya. Kita sekarang tinggal digabung-gabungkan saja. Pengetahuan kita sudah sangat banyak, hanya dikumpul-kumpul saja, dan akhirnya sekarang kita mulai ngerti. Right? Sama seperti Samuel Snow melengkapi pengetahuan tentang Daniel 8 dan 14 dengan pengetahuannya tentang Daniel 9 ayat 24 sampai 27. 70 weeks itu melengkapi 2300. Right? Pengalaman kita di zaman ini adalah kita harus memperlengkapi kita punya pengetahuan tentang Daniel 11. Yang tadinya kita tidak terlalu mengerti. Dan akhirnya setelah kita sudah mengerti, itu berartinya apa? Sedikit lagi tengah malam. Ya, betul? Iya. Ya. Ini makanya penting sekali ini. Ini pelajarannya sekarang kita sudah bisa, ya. Apa yang kita sudah pelajari sekarang kita ini kayak kita gabung-gabungkan semua yang kita sudah mengetahui, kita gabungkan. Lalu kita lihat garis besarnya. Garis besarnya apa ini sebenarnya? Apa yang sedang terjadi kepada kita ini? Right? Istilahnya pengalaman sekarang di Amerika ini kita akan dicabut, kita punya hak-hak kemanusiaan kita. Hak-hak kita sebagai orang-orang yang ya istilahnya kan kita sekarang udah jadi penduduk Amerika. Kita punya hak satu persatu diambil semua. Ini latihan semua ini. Latihan semua. Dan menurut Daniel 11 kita sudah tahu bahwa Xerxes dan Tiberius itu siapa. Dan dia yang mencabut kita punya hak-hak. Betul? Nah, ini kalau sudah mengerti semuanya, akhirnya tahu ini tidak ada lagi. Sedikit lagi akan sunyi di surga. Right? Iya. Sedikit lagi sunyi di surga. Oke. Ada pertanyaan Jadi lagi, boleh? iya ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke. Iya, itu ditulis dalam buku tadi itu yang Synopsis of the Persian Truth. Yang pertama dan kelima itu simbol, tetapi yang keenam dan ketujuh itu literal. Iya, betul. Apa ya kira-kira berarti artinya? Iya, itu ya betul. Ya 6 dan 7 itu literal. Jadi memang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Ya. Ya, jadi kita kalau lihat itu waktu belajar tentang meterai yang 7 meterai itu kita melihat bahwa itu benar-benar terjadi. Nah, Oke. ya. Tapi kita ingat itu
kita punya pioneer itu Uriah Smith, dia masih belum tahu semuanya, dan dia itu memang kita perlu dia untuk menguraikan apa yang akan terjadi dan bagaimana itu kesunyian di surga itu waktu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjemput kita. Tetapi setelah kita belajar line upon line ini, waktu kita belajar line upon line, makanya kita sekarang tahu. Kita sekarang tahu bagaimana kita punya waktu sudah dekat sekali, karena ini terjadinya di pengalaman Tuhan Yesus juga waktu di Getsemani, ya. Di surga terjadi sunyi, dan ini terjadinya di tengah malam, persis sebelum tengah malam. Dan ini pengalaman akan terjadi untuk kita. Kita juga surga akan sunyi, dan meterai yang ketujuh itu harus dibuka sebelum tengah malam, right? Yeah. Dan kita bisa lihat line upon line, kita bisa lihat apa yang terjadi. Oke, alright, oke. Saya mau kasih ini, oke. Jadi bagaimana, sudah jawabannya? Apa saya sudah jawab? Oke, alright, udah jawab ya. Oke, alright, oke. Oke, ketika setan menuduh umat Tuhan karena dosa-dosa mereka, Tuhan mengizinkan untuk mengadili mereka sepenuhnya. Keyakinan mereka pada Tuhan, iman dan keteguhan mereka akan diuji dengan keras. Right? Dia akan diuji dengan keras. To the uttermost, mereka diuji dengan ujian yang keras. Ketika mereka meninjau masa lalu, harapan mereka tenggelam. Karena sepanjang hidup mereka dapat melihat sedikit hal baik. Mereka sepenuhnya sadar, ini nih penting sekali. Ya. Pada saat itu apa yang terjadi? Mereka akan sepenuhnya sadar akan kelemahan dan ketidaklayakan mereka. Right? Oke, saudara-saudara, ini penting sekali. Sebelumnya, mereka tidak mengerti betapa kejinya mereka punya flesh. Oke, saya hanya kasih rangkumannya saja sekarang. Nanti kita akan pelajari ini waktu kita belajar tentang sanctuary. Ya. Alright, ini kapan terjadinya ya? Ini akan terjadinya kapan ya? Mereka akan sepenuhnya sadar akan kelemahan dan ketidaklayakan mereka. Setan berusaha menakut-nakuti mereka dengan pemikiran bahwa kasus-kasus mereka tidak ada harapan, bahwa noda kekotoran batin mereka tidak akan pernah hilang. Ini noda kekotoran batin mereka. Ini apa ini? Mereka punya flash, karena mereka sudah tidak ada lagi dosa. Mereka sudah dimeteraikan, tidak ada lagi dosa. Right? Tapi yang setan apa? Setan goda-goda mereka bilang, kamu masih punya flash. Right? Maka kamu masih ada noda kekotoran di batin kamu. Yang masih ada tetap di situ. Dia berharap untuk menghancurkan iman mereka sehingga mereka menyerah pada godaannya dan berbalik dari kesetiaan mereka kepada Tuhan. Karena pada waktu itu mereka sadar tentang betapa kejinya mereka punya flesh. Meskipun menderita kecemasan, teror dan kesusahan yang paling tajam. Oke. Sorry. Meskipun menderita kecemasan, teror dan kesusahan yang paling tajam, mereka tidak menghentikan perantaran mereka. Mereka memegang kekuatan Allah ketika Yakub bergumul dengan malaikat. Dan bahasa jiwa mereka adalah, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, kecuali engkau memberkati aku. Seandainya Yakub tidak bertobat dari dosanya, karena memperoleh hak kesulungan melalui penipuan, Tuhan tidak akan mendengar doanya dan dengan murah hati menyelamatkan hidupnya. Right? Pada saat itu, ya,
ini saya lihat ya. Semua umat manusia yang sudah meminta ampun semua dosa mereka, right? Sudah diampuni dosa mereka. Sama seperti Yakub. Yakub waktu bergumul bersama dengan malaikat itu, dengan Tuhan Yesus, dia punya dosa sudah diampuni. Right? Tidak ada lagi dosa yang belum diampuni. Right? Tuhan tidak akan mendengar doanya dengan murah hati menyelamatkan hidupnya. Jadi pada masa kesusahan, jika umat Allah memiliki dosa-dosa yang belum diakui untuk muncul di hadapan mereka ketika disiksa dengan kekuatan dan kesedihan, mereka akan kewalahan. Keputusan akan memotong iman mereka dan mereka tidak bisa memiliki keyakinan untuk memohon kepada Tuhan agar dibebaskan. Right? Ya. Tetapi sementara mereka memiliki perasaan yang mendalam tentang ketidaklayakan mereka. Right? A deep sense of their unworthiness. Biarpun mereka tidak ada lagi dosa, mereka masih merasakan bahwa mereka tidak layak. Mereka tidak menyembunyikan kesalahan apapun untuk diungkapkan. Right? Tetapi mereka tidak ada kesalahan yang bisa dikasih lihat. Karena apa? Karena semua kesalahan sudah diampuni. Semua dosa diampuni. Mereka punya karakter sudah murni. Right? Tapi yang mereka bergumul karena mereka ketakutan bahwa mereka punya flesh masih ada. Right? Ya, inilah jadi. Jadi untuk ini sekarang ya sudah semakin jelas ya. Oke, saya harus baca dari buku Prophets and Kings. Prophets and Kings ya. Oke. Prophets and Kings, saya mau baca Prophets and Kings pasal 47 tentang Zechariah and the angel dan malaikat. Di Zechariah 3 ayat 1 sampai 7 sebenarnya ya. Oke. Oke. Ya, ini kita akan ulangi nanti ya, tapi sebagai dia punya ini penutupannya, saya mau tutup dengan ini ya. Saya mau baca dari buku Prophets and Kings, right? Hayal Zechariah tentang Yosua dan malaikat itu berhubungan dengan kekuatan yang khusus untuk pengalaman umat Allah pada pemandangan terakhir hari perdamaian yang besar itu. Oke? Pengalaman Zechariah adalah pengalaman umat manusia waktu di zaman apa? Di zaman 7 bala. Alright? Oke? Pengalaman Zechariah adalah pengalaman, saya belum. Ini saya hanya tambahkan ini ya. Ini barusan saya tambahkan karena barusan juga kita belajar ini. Oke? Kita akan ulangi, saudara-saudara. Ingat ya, kita akan ulangi ini. Jangan takut. Pengalaman Zechariah adalah pengalaman umat 144.000 yang tidak mati di 7 bala. Alright? Gereja yang sisa akan menghadapi kesusahan dan pencobaan besar. Right? Mereka akan merasakan kemarahan naga dan malaikat-malaikatnya. Right? Manusia akan dituntut untuk menunjukkan penurutan kepada undang-undang manusia dalam rangka melanggar hukum ilahi. Mereka yang benar kepada Allah akan diancam, dituduh, dan dibuang. Oke, ini pengalaman apa ini? Pengalaman apa ini? Kepicikan Yakub. Sebelum kepicikan Yakub, ya, di mana undang-undang akan dirubah. Sunday law. Sunday law. Oke, jadi pengalaman Sunday law ini, ya, mereka akan merasakan kemarahan dari naga dan malaikat-malaikatnya, betul? Ini Sunday law, right? Mereka akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Ini Sunday law ya.
Ya. Sebagaimana Yosua memohon kepada malaikat itu, demikianlah gereja yang sisa dengan hati yang hancur dan iman yang teguh akan memohon pengampunan dan kelepasan melalui Yesus. Pembela mereka, mereka menyadari, sekarang ini yang terjadi kepada mereka ya. Mereka setelah mereka itu dibakar 7 kali istilahnya, di dalam pengalaman Sandelo, right? Mereka dimurnikan, right? Mereka itu sedang dimurnikan. Pengalaman Sandelo itu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api yang dibikin panas 7 kali. Ya. Itu mereka sedang dimurnikan. Right? Setelah dimurnikan, apa yang terjadi? Mereka menyadari sepenuhnya akan kehidupan mereka yang berdosa. Mereka melihat akan kelemahan dan ketidaklayakan mereka. Dan mereka siap sedia untuk menanggung kesusahan. Apa yang terjadi? Tadinya mereka tidak mengerti kekejian mereka punya flesh. Tapi sekarang setelah mereka melewati Sandelo dan mereka punya pengalaman dimurnikan seperti api di dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali, mereka sudah dimurnikan. Sekarang mereka punya mata terbuka. Ya. Mereka punya mata terbuka dan mereka bisa melihat mereka punya flesh. Right? Mereka punya keadaan Laodikia mereka yang sebenarnya mereka harus mendapatkan apa yang harus mereka beli. Ya. Mereka harus beli itu dia punya apa? Gold, tried in the fire. Mereka harus beli emas yang dibakar di dalam dapur api Sandelo. Supaya mereka mendapatkan eye salve, supaya mereka punya mata dibuka. Right? Supaya mereka punya mata dibuka dan mereka bisa melihat mereka punya flash betapa kejinya, dan di sini mereka minta ampun. Tapi mereka pertama harus dibakar di dalam dapur api supaya mereka punya emas bisa menjadi murni. Lalu mereka diberikan eye salve supaya mereka punya mata terbuka dan mereka bisa melihat kelemahan mereka dan tidak layakan mereka. Mereka bisa menyadari mereka punya flash. Biarpun mereka punya flash tetap ada. Lalu Lalu ia menunjuk kepada tapi apa yang setan bilang? Setan bilang, kamu punya flash. Si penggoda berdiri di samping untuk menuduh mereka, sebagaimana ia berdiri melawan Yosua. Ia menunjuk kepada pakaian mereka yang kotor, tabiat mereka yang bercela. Dia tunjukkan, kamu punya dosa sudah diampuni, tapi lihat kamu punya flesh. Kamu punya pakaian yang kotor itu, your dirty rags, your filthy rags, kan? Lihat kamu punya flesh yang kotor. Tabiat kamu yang masih bercela. Ya. Ia membentangkan kelemahan dan kebodohan mereka, dosa mereka yang tidak berterima kasih, ketidakserupaan mereka dengan Kristus, yang tidak menghormati penebus mereka. Ya. Ia berusaha untuk mengancam mereka dengan pemikiran bahwa keadaan mereka tidak ada pengharapan. Ya. Dia sekarang kasih tunjuk, sekarang kamu bisa lihat kamu punya flash, lihat betapa keji kamu punya flash. Dan di sini Tuhan Yesus apa? Oke. Lihat sekarang Tuhan Yesus apa dia? Oke. Lihatlah dosa-dosa yang menandai kehidupan mereka. Pandanglah sifat mereka yang mementingkan diri, kedengkian mereka, kebencian mereka satu dengan yang lain. Apakah Allah akan membinasakan aku dan malaikat-malaikatku dari hadiratnya dan akan memberi pahala kepada mereka yang mempunyai dosa yang sama? Ini setan bilang. Tetapi sementara para pengikut Kristus berdosa, mereka tidak menyerahkan diri mereka sendiri untuk dikendalikan oleh wakil-wakil setan. Mereka telah bertobat dari dosa mereka. Ingat, mereka telah bertobat dari dosa mereka dan telah mencari Allah dengan kerendahan hati dan penyesalan.
Lalu apa yang Tuhan bilang sekarang? Nah, Tuhan, ini sekarang yang pembela akan berbicara. Tuhan, kiranya menghardik engkau, hai iblis. Aku telah menyerahkan nyawaku untuk jiwa-jiwa ini. Mereka terukir di atas telapak tanganku. Mereka mungkin memiliki tabiat yang tidak sempurna. Mereka mungkin mempunyai flesh yang tidak sempurna. Mereka masih mempunyai flesh yang tidak sempurna. Mungkin mereka gagal dalam usaha mereka, tetapi mereka telah bertobat. Mereka telah bertobat dari semua dosa-dosa mereka. Dan aku telah mengampuni dan menerima mereka. Amin. Amin ya. Iya. Biarpun mereka masih punya flesh, tapi mereka sudah minta ampun semua. Mereka sudah melewati 7 panasnya dari dapur api di Sandelo. Lalu mereka sudah sadar tentang betapa kejinya mereka punya dosa. Sudah matanya sudah terbuka, karakter mereka sudah diuji dengan api. Ya. Kesukaran mereka besar. Nyala api dalam perapian tampaknya hendak menghanguskan mereka. Ya. Sepertinya Sandelo itu sudah mau menghanguskan mereka. Tetapi Yesus akan mengeluarkan mereka seperti emas yang telah diuji dalam api. Sifat-sifat keduniawian mereka akan dilenyapkan, supaya melalui mereka citra Kristus akan dapat dinyatakan dengan sempurna. Right? Oke, saya mau cari inilah. Oke. Ketika umat Allah menunduk jiwa mereka di hadapannya, memohonkan kesucian hati, maka perintah diberikan. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu. Lalu kata-kata yang memberikan semangat diucapkan. Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Zakaria 3:4. Jubah kebenaran Kristus yang tidak bercacat dikenakan kepada anak-anak Allah yang dicobai, digoda dan yang setia. Umat sisa yang direndahkan dikenakan pakaian kemuliaan. Tidak pernah lagi. Ya, apa namanya? Tidak pernah lagi akan dicemarkan oleh kejahatan dunia. Gimana? Amin? Amin. Sekarang, ya, apa problem Laodicea akan diberikan? Apa dia punya solusi kepada keadaan Laodicea? Diberikan white raiment. Right? Pertama diuji, emasnya diuji, dibakar. Lalu apa yang diberikan eye salve? Lalu apa yang diberikan apa? Diberikan jubah yang putih. Jubah Kristus yang putih. Itu karakter Kristus. Jadi tadinya mereka itu sembunyi di belakang karakter Kristus. Mereka disembunyikan di dalam karakter Kristus. Tapi sekarang apa yang terjadi? Karakter mereka yang kotor itu diambil dan diberikan sekarang karakter Yesus. Karakter mereka sempurna sekarang. Mereka itu sudah dimeteraikan. Jadi sekarang kalau Bapak lihat mereka, tidak disembunyikan oleh karakter Kristus lagi. Tapi sekarang sudah lihat, mereka itu tidak disembunyi di belakang karakter Yesus, tapi karena mereka sekarang sudah mempunyai karakter Kristus. Right? Lihat also sama. Sudah. Mereka itu sekarang sudah, they have the character like Christ. Like Christ, ya. Tadinya mereka punya character in Christ, di dalam Tuhan Yesus. Sekarang mereka punya karakter like Christ. Tapi pertanyaan saya, apakah mereka masih mempunyai flesh? Masih. Kita harus, masih, oke? Jadi Ali, ini sebenarnya, apakah mereka masih punya flesh? Masih, Kak. Masih. Ya, masih punya flesh. Sudah nggak mau, sudah benci dosa. Sudah, tidak ada dosa lagi.
tidak ada dosa. Tapi apakah kalau mempunyai flesh itu dosa? Tidak. Tidak. Tuhan Yesus mempunyai flesh kita kok. Tapi karakternya sudah karakter Yesus di situ. Right? Ini penting sekali. Ini sesuatu yang kita akan ulangi dan kita pelajari nanti waktu kita belajar tentang sanctuary. Right? Di sini. Jadi ini ya kita ingat ya. Jadi dia punya apa yang terjadi, urutannya begini ya. Kalau saya mau ringkaskan. Alright, saya buat dasar. Kini mereka aman selama-lamanya dari rencana-rencana si penggoda. Mereka aman selama-lamanya dari rencana si penggoda. Dosa mereka telah dipindahkan kepada biang keladi dosa itu. Wow. Amin. Amin. Mereka akan selama-lamanya aman dari setan. Oke, jadi dia punya ini, kapan terjadinya ini? Waktu Tuhan Yesus masih di bilik yang maha suci, sebelum dia berdiri. Kita akan melewati dapur api yang panasnya 7 kali. Itu adalah sandelo. Kita punya emas dimurnikan di sandelo. Lalu apakah? Mata kita dibuka. Kita berikan eye salve untuk melihat kejinya dosa kita punya flesh. Dan di situ kita minta ampun. Biarpun setan menggoda kita, tapi Tuhan bilang, kita sekarang sudah layak. Sudah layak untuk apa? Untuk karakter kita yang kotor, kita punya jubah yang kotor, diambil dan diberikan kita jubah yang baru dari jubah karakter Kristus, right? Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa melewati 7 bala. Oke? Alright. Raf boleh tanya? Iya. Waktu nanti datang Sandelo, umat Tuhan yang sudah diseal, itu tidak mengalami kematian, kan? Ya betul, tidak lihat. Lalu yang juga sudah diseal, apakah ada yang mengalami kematian? Apakah itu kematian yang disiksa ataukah yang Tuhan memang kasih tidur dulu atau? Ya betul. Ya. Di mana itu? Ya kita bisa lihat bahwa ada orang yang tidak bergabung kepada 144.000 karena mereka bukan orang Yahudi istilahnya, ya. Itu Nethinim ya. Itu kasihan mereka menjadi jadi ada yang Nethinim yang bisa menjadi bibit untuk Nethinim yang lain, istilahnya begitu kita bisa lihat. Dan masih ada orang yang bisa meninggal karena pada waktu itu Michael belum stand up. Jadi masih ada orang yang bisa meninggal pada saat itu. Ya. Tapi untuk 144.000 yang sudah dipilih, ya tidak mati lagi. Tapi ini sekarang kita baru lihat. Ya. Setelah kita belajar ini, kita sekarang bisa lihat. Dia punya urutan ya, apa yang terjadi di midnight. Ya. Kita mendapatkan seal. Di situ di seal. Jadi itu sealing itu sesuatu yang progresif juga. Dulu kita kira itu 1 kali seal udah. Sealing itu pengendapan, ya. The settling of the truth. Pengendapan itu satu proses, betul kan? Iya. Apakah pengendapan kebenaran itu terjadi dalam satu ketika? Melalui proses. Proses itu. Dan yang pemeteraian terakhir untuk 144.000 di Sandelo. Karena itu dibakar dengan api dari Sandelo. Itu adalah problema Sabat. Itu terjadi di Sandelo. Dan itulah yang membakar kita. Supaya kita punya emas jadi murni. Lalu di situ nanti mata kita dibuka. Antara akan kekejian dari kita punya flesh.
biarpun tetap flesh-nya ada, tapi karakter kita nanti akan yang diganti. Ya. Bukan disembunyikan di dalam Yesus. Bukan righteousness by faith in Christ. Ya. Bukan righteousness in Christ. Bukan lagi. Sekarang kita masih righteousness in Christ. Kita masih di dalam Yesus. Kita di belakang Yesus. Kita disembunyikan. Ada nggak hubungan righteousness by faith dengan yang five wise virgin? Oh iya, betul. Pasti haruslah ya. Karena mereka yang dimeteraikan hanya mereka yang ada oil tuh. Iya, hanya mereka. Mereka yang mengalami pengalaman righteousness by faith dan menuruti terus sanctification by obedience, hanya mereka yang bisa dimeteraikan. Hanya mereka yang bisa melewati sandelo. Jadi itu semua kan progresif. Apakah yang mempunyai 5 darah yang wise itu, yang memiliki oil itu juga represent 144,000 righteousness by faith? Oh iya, pasti. Sudah harus mereka. Mereka sudah semua itu harus melewati righteousness by faith, itu semua harus lewat semua. Ya? Semua harus. Dan sanctification by obedience, kan semua harus righteousness by faith dan sanctification by obedience. Semua itu proses sampai akhirnya dimeteraikan yang sepenuhnya. Jadi pemeteraian itu pengendapan kebenaran. Spiritually dan intellectually. Tapi pengendapan itu bukan sesuatu yang terjadi seketika. Itu adalah proses. Ya. Thank you. Ya. Jadi kita banyak juga belajar sesuatu yang baru kayaknya. Seperti saya dulu belum terlalu mengerti ini. Tetapi setelah belajar terus, sekarang kita mengerti pemeteraian yang selengkapnya. Ya. Bukan berarti kita tidak dimeteraikan, tapi pemeteraian itu sesuatu progresif. Ya. Pengendapan kebenaran. Ya. Dan akhirnya penuh kebenarannya semua. Right? Ya. Jadi nanti kita, ya, oke, ada lagi pertanyaan? Ya, bagaimana? Brother Adiat, bagaimana? Ada komentar, brother. Oke, alright, ada. Bagaimana, Brother Manik? Ya, jadi kita tahu di masa kepicikan Yakub itu, dalam tanda kutip saya katakan akan ada yang digoda dalam hal keteguhan iman dari umat-umat Tuhan mengenai dosa, di mana mereka akan diingatkan kembali seolah-olah ada dosa yang belum diampuni. Betul sekali. Yang saya mau komentarin, brother, di sini begini. Artinya sangat penting intelektual kita mengerti semua tentang kebenaran-kebenaran yang kita pelajari, khususnya tentang pengampunan dosa. Karena kalau kita tidak tahu pelajaran ini, apa yang kita barusan dapat hari ini misalnya, bahwa cara penggodaan itu bertujuan menjatuhkan dan kita tidak dapat pengetahuan ini, maka kita akan ragu. Padahal, makanya begitu penting bagi kita saat ini memastikan bahwa segala pelanggaran kita yang lalu, yang dulu tidak pernah kita minta ampun, sekarang baru teringat lagi, terus kita minta ampun. Karena jujur saja, brother, kita dulu tidak mengerti bagaimana kita minta kepada Tuhan untuk menghapuskan pelanggaran-pelanggaran yang lalu-lalu yang sudah, kalau bahasa kita sekarang ini mungkin sudah karatan lah. Ternyata kita ingat lagi yang itu dulu. Karena dulu kan kita berdoa meminta ampun secara umum, berdoa di umum. Padahal yang benar doa itu harus pribadi kita minta diampuni. Pelanggaran kita maksudnya ya. Karena pelanggaran pribadi harus diminta ampun secara pribadi, pelanggaran umum harus diminta ampun secara umum. Seperti cara Yesus kepada Petrus.
Kan di tempat umum itu disuruh minta maaf dia. Iya, betul. Nah, jadi pengetahuan kita ini, kita bersyukur, brother. Karena kita tahu ini sekarang. Karena ketika kita tiba saatnya di masa kepicikan Yakub akan dimunculkan kembali pemikiran itu, karena setan masih ada kuasa sampai saat itu, jadi ya otomatis pengetahuan inilah yang membentengi kita sekarang, sehingga kita tahu, wah, yang ini sudah diminta ampun semua. Artinya perlu dipastikan mulai sekarang dalam proses ini, dalam settling in the truth ini, bahwa satu persatu memang harus kita minta ampun kepada Tuhan dosa-dosa yang lama yang belum pernah kita minta ampun secara pribadi. Itu komentar saya, brother. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Ya, bagus sekali ya. Dan satu ya juga yang kutipan yang Nyonya White yang bilang, pada waktu itu, waktu di masa kepicikan Yakub, karakter yang sudah sempurna, Tuhan akan membuang dosa kita dan Dia akan tidak lagi ingat kita punya dosa. Dan apa yang terjadi kepada kita? Kita juga tidak bisa ingat dosa kita yang kita sudah minta ampun. Jadi dosa yang kita mengerti dan kita minta ampun sudah dihilangkan dari kita punya peringatan. Karena kita punya karakter sekarang, kita punya karakter sudah karakter yang baru. Apakah karakter baru yang kita akan bawa ke surga itu bisa ingat-ingat dosa kita yang dulu? Perlukah kita ingat-ingat dosa kita dulu yang istilahnya yang sekarat dulu itu? Kalau sudah tidak lagi ya. Sudah tidak perlu. Masa untuk selama kekekalan kita ada peringatan tentang dosa-dosa kita yang sekarat dulu yang kita buat dari waktu masih 17 tahun. Iya, dilupakan semua. Sudah dilupakan semua. Jadi yang setan itu menggoda kita adalah dia menggoda kita. Kamu punya flash. Kamu punya flash itu yang dia goda kita. Kamu punya flash itu, kamu tidak layak sebenarnya. Nah, itu dia. Dan di situ kita bilang, wow, memang betul. Saya punya flash ini memang keji. Dan saya mengerti betapa kejinya. Ya. Disitulah. Nah, ini penting sekali kita mengetahui. Jadi flash itu kita punya karakter, kita punya karakter yang sudah noda oleh dosa. Right? Noda oleh dosa. Kita kalau membiarkan karakter kita memperbuat sesuatu hal tanpa mempunyai kekuatan dari keilahian, kita akan membuat dosa. Sudah pasti kita membuat dosa. Tapi karena kita punya kekuatan sekarang adalah kekuatan Yesus. Tidak. Kita bisa mengatasi kita punya karakter, kita punya daging yang sebenarnya mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Ya, tapi inilah sudah diganti kita punya karakter. Ya, karena kita selamanya ini sudah bergantung selalu kepada kemauan Bapa dan kekuatan Bapa. Dan semuanya diberikan kekuatan dari kekuatan Yesus. Right? Ya. Dan akhirnya Tuhan Yesus bilang, sudah cukup. Kamu sudah buktikan bahwa kamu bisa lewati dapur api 7 kali panasnya di Sandelo. Kamu sudah cukup. Saya sekarang kasih karakter Yesus, sekarang saya kasih kepada kamu. Saya kasih, tapi flash kamu masih tetap ada, tapi bisa ditaklukkan oleh karakter Yesus yang sekarang kamu sekarang sudah punya. Ya. Jadi nanti flashnya kapan? Jadi kapan kita mendapatkan flash yang baru? Kapan kita mendapatkan kita punya flash yang baru? Kita dapat karakter baru setelah kita diuji di Sandelo. Tapi kapan kita mendapatkan flash yang baru? Pada saat Tuhan datang, sesaat sebelum diangkat. Ya. Apakah itu sama dengan Tuhan Yesus? Waktu Tuhan Yesus dibangkitkan di hari Minggu itu,
apa yang terjadi kepada dia? Dia punya flesh adalah flesh yang glorified flesh. Right? Lalu apa terjadi setelah itu? Dia dibangkitkan pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit. Jam 9 dia harus menghadap kepada Bapa di surga. Ya. Setelah dia bilang dia menghadap kepada Maria. Maria mau sembah, dia bilang, "Oh, jangan dulu, saya belum ke Bapa." Dia jam 9 itu ya, at the morning sacrifice, waktu wave shift itu harus dilambaikan pada morning sacrifice, jam 9 pagi, dia menghadap Bapa. Istilahnya dia pergi ke surga dengan flesh yang baru. Right? Flesh manusia sudah mati, tapi dibangkitkan dengan flesh yang baru. Betul? Sama dengan kita. Kita nanti, kalau kita mati, kita dapat flesh yang baru. Tapi bagaimana dengan 144.000? Bagaimana mereka bisa mendapat flesh yang baru? Pertanyaannya. Diubah waktu Tuhan datang ya. Kita diubah. Bagaimana kita diubah waktu Tuhan datang? Bagaimana caranya Tuhan Yesus mati? Tuhan Yesus mati bagaimana? Dia punya roh itu berpisah dari dia punya badan. Lalu badannya diganti. Ya, betul? Jadi waktu dia dibangkitkan karena dia punya roh sudah bergabung kepada flesh yang sudah flesh yang sempurna. Right? Kita nanti waktu Tuhan Yesus datang, dia akan secara instantaneous, secara dalam satu kejap, in a twinkling of an eye, bahasa Indonesianya apa? Dalam twinkling of an eye. Dalam satu sekejap mata. Ya, dalam sekejap mata, dia akan merubahkan kita punya flesh. Jadi kita akan dilepaskan kita punya flesh itu dilepaskan dari kita punya karakter. Right? Dalam sekejap mata, kita punya flesh itu akan dirubah dengan flesh yang baru. Badan kita, flesh kita akan dirubahkan ke badan baru. Dan digabungkan lagi. In a twinkling of an eye. Jadi istilahnya apakah kita mati pada waktu itu? Mati, Kak. Tapi hanya dengan sekejap. Ini penting sekali ya. Jadi 144,000 sebenarnya mati juga. Tapi secara sekejap. Karena mereka apa? Mereka punya karakter, mereka punya spirit, secara sekejap dilepaskan. Supaya apa? Supaya bisa dirubah. Tapi dirubahnya dengan sekejap. Waktu sekejap dikembalikan sudah sempurna, secara definisi mereka sebenarnya sudah mati di situ. Tapi hanya dengan sekejap. Okay? Apakah ngerti? Banyak yang belum mengerti, tapi nggak apa-apa, nanti kita ulang-ulang terus ya. Jadi ini pelajaran dari Sanctuary nanti kita akan mengetahui. Jadi secara pelajaran kita akan mengerti semua bahwa nanti waktu kita punya badan dirubah, karena kalau kita punya badan dirubah harus dipisahkan. Sama seperti Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus di dalam itu dia 3 hari di dalam kubur. Dia punya badan dipisahkan dari dia punya roh. Lalu dia punya badan dirubah waktu dia dibangkitkan. Lalu digabungkan lagi. Ya? Dia mati pada waktu itu. Itu terjadi juga kepada kita. Tapi kita terjadinya bukan dalam 3 hari. Terjadinya in the twinkling of an eye. Untuk 144.000. Ya? Untuk 144.000. Apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus, terjadi kepada kita. Tuhan Yesus punya badan dan dia punya roh dipisahkan, dia mati. Tapi dia punya badan, waktu dia dibangkitkan,
dirubah, lalu digabungkan lagi. Itu terjadinya dalam 3 hari. Right? Dia mati di situ. Tetapi ini akan terjadi kepada 144.000 dalam a twinkling of an eye. Oke? Okay? Iya. Okay. Apakah ada dia punya quotation-nya di Ellen G. White? Iya, kita akan belajar waktu di sanctuary nanti. Right? Oh, I see. Iya, kita akan belajar. Tapi ini kita bisa mengerti karena apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus harus terjadi kepada kita, betul? Betul. Ya. Kalau enggak dirubah sebelum Tuhan datang, kita tidak bisa lewat atmosfer yang dahsyat di atas. Ya, harus dirubah. Iya. Jadi Tuhan Yesus pun harus dirubah. Ya. Jadi bagaimana? Jadi kita ini harus perfect in Christ. Kita harus perfect. Lalu nanti satu kali kelak kita akan perfect like Christ. Tapi kita juga harus kita harus dilahirkan di dalam Yesus, tapi juga kita nanti harus mati seperti Tuhan Yesus juga. Kita harus mati karena kita punya nyawa, kita punya karakter itu akan dipisahkan dalam sekejap dan dirubah dalam sekejap dan digabungkan lagi dalam sekejap. Right? Karena semua yang terjadi kepada Tuhan Yesus harus terjadi kepada kita. Right? Ini satu konsep yang masih baru. Saya aja waktu baru belajar ini, waduh. Waktu mengertinya, wah indah sekali ini, baru sekarang ketahuan. Iya, ya. Ini belajar. Ini dari pelajaran dari sanctuary message ya, yang kita akan pelajari. Oke?